Sebuah kisah mistis yang berasal dari Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, yang sampai sekarang masih diakui oleh warga setempat. Cerita itu datang dari Gunung Ranai yang indah di Pulau Natuna, sebuah legenda tua yang menjadi cerita turun-temurun bagi warga yang ada di sana. Konon, di Gunung Ranai ada kehidupan alam gaib yang benar-benar mistis. Dahulu dikisahkan ada satu kampung yang hidup di sekitar Gunung Ranai. Mereka ditakdirkan berubah menjadi makhluk halus yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Sampai sekarang orang tak terlihat itu diakui masih hidup di seputar gunung. Mereka bertumbuh seperti layaknya manusia biasa, membuat kota dan peradaban. Panggilan mereka ialah orang bedul. Seperti apa kisah selanjutnya? Mari saksikan sesaat lagi. Tapi bagi Anda yang muslim, jika belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kisahnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe atau mengikuti akun ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Wahai pendengar misteri, semoga Anda sehat selalu, dan bagi yang sedang menuntut ilmu, semoga dipermudahkan jalannya sampai selesai. Amin. Mari kita bahas kisahnya. Gunung Ranai, yang menjulang gagah di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, tak hanya mempesona dengan keindahan alamnya yang memanjakan mata para wisatawan. Puncaknya yang sering diselimuti kabut menambah kesan megah. Semegah proyek kalian yang dibangun dari dana desa. Di balik pesona alamnya yang megah, Gunung Ranai menyimpan sebuah cerita mistis yang menarik. Konon katanya ada kehidupan alam gaib yang tinggal di lereng Gunung Ranai. Legenda tentang makhluk halus yang mendiami gunung ini telah lama beredar di kalangan masyarakat setempat, memberikan warna tersendiri bagi Gunung Ranai. Penduduk sekitar sering berbagi kisah-kisah seram tentang penampakan makhluk halus, suara-suara aneh di malam hari, dan peristiwa-peristiwa misterius yang sulit dijelaskan secara logika. Cerita mengenai penghuni tak kasat mata Gunung Ranai Natuna Kepulauan Riau ini sangat dikenal di kalangan penduduk sekitar dan menjadi bagian tak terpisahkan. Bagi sebagian orang, kisah-kisah ini menambah daya tarik Gunung Ranai sebagai destinasi wisata. Sementara bagi yang lain, cerita-cerita ini mengingatkan untuk selalu menghormati alam dan makhluk-makhluk yang mungkin tinggal di dalamnya. Di zaman dahulu, ada satu masyarakat kampung yang hidup di sekitar Gunung Ranai. Sebelum para koruptor tumbuh subur seperti saat ini, kehidupan mereka sehari-hari terjalin erat dengan alam sekitar, memanfaatkan tanah subur dan hasil hutan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun, ketenangan mereka sering terusik oleh ancaman dari kelompok lanun atau bajak laut yang terkenal sangat ganas dan kejam. Para lanun ini tidak hanya sekedar menjarah harta benda, tetapi juga seringkali melakukan kekerasan dan bahkan membunuh siapa saja yang tidak menuruti keinginannya. Kehadiran lanun membuat masyarakat kampung hidup dalam ketakutan. Setiap saat mereka harus waspada dan bersiap untuk menyelamatkan diri atau bersembunyi jika ada serangan mendadak. Lanun-lanun ini tidak pandang bulu. Mereka menyerang siapa saja tanpa memperhatikan usia atau jenis kelamin. Penduduk kampung yang sebagian besar adalah petani dan nelayan, merasa sangat terancam dan tidak berdaya melawan kekejaman para lanun. Beberapa masyarakat yang tidak menginginkan pertumpahan darah berusaha mencari perlindungan dengan berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari bahaya yang mengancam. Setiap malam, di saat langit mulai gelap, suara doa dan harapan terdengar dari rumah-rumah penduduk, menciptakan suasana yang penuh dengan ketegangan dan harap-harap cemas. Dalam situasi yang penuh dengan ancaman ini, masyarakat kampung berusaha tetap bertahan. Mereka saling membantu dan menguatkan satu sama lain. Singkat cerita, doa mereka dikabulkan, namun ada harga yang harus dibayar mahal. Mereka ditakdirkan untuk berubah menjadi makhluk halus yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Sejak saat itu, para lanun yang selalu mencari-cari mereka tidak pernah lagi menemukan jejak keberadaan mereka.
Sama sulitnya mencari jejak kasus yang di-backup oleh oknum penegak hukum. Mereka seperti hilang di telan bumi, padahal mereka sebenarnya masih ada dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Hingga kini, sekelompok manusia yang tak terlihat itu diakui masih hidup di sekitar gunung. Mereka terus hidup dan berkembang, membangun peradaban layaknya manusia biasa. Mereka mendirikan kota-kota dan membentuk pasukan yang dikenal oleh penduduk Natuna sebagai orang bedung. Orang-orang tak terlihat ini telah menciptakan masyarakat yang terorganisir dengan baik, lengkap dengan pemerintahan dan militer yang kuat. Kehidupan mereka tetap tersembunyi dari pandangan dunia luar, namun legenda tentang mereka tetap hidup dan menjadi bagian dari cerita rakyat setempat. Legenda tentang orang bedung masih hidup dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Natuna. Orang bedung ini dikenal hidup di antara manusia biasa, tetapi mereka memiliki sifat dan kebiasaan yang aneh serta sulit untuk dikenali. Dalam berbagai acara keramaian, mereka bisa duduk di samping masyarakat tanpa ada yang menyadari siapa mereka sebenarnya. Keberadaan mereka sering menjadi misteri dan asal-usulnya pun tidak diketahui. Namun, ada kepercayaan kuat di kalangan orang Natuna bahwa orang bedung memiliki niat baik. Konon, mereka kerap muncul untuk membantu orang-orang Natuna yang sedang mengalami kesulitan. Mereka memberikan perlindungan dari berbagai bahaya dan kejahatan yang mungkin mengancam. Suatu malam, di sebuah desa kecil di Natuna, warga berkumpul untuk memenuhi undangan hajatan pernikahan. Suasana penuh dengan canda tawa dan hiburan. Di antara keramaian, seorang pria tua duduk diam di sudut lapangan, matanya mengamati setiap gerakan dengan seksama. Tak seorang pun tahu bahwa pria tua ini adalah salah satu dari orang bedung. Seorang ibu muda sedang melewati area tersebut dan mendekati pria tua tersebut dengan cemas. Anaknya sedang sakit dan sudah dibawa berobat ke dokter, namun belum juga membuahkan hasil. Pria tua itu memandangnya dengan tenang, lalu memberinya sebuah botol kecil berisi ramuan herbal. "Berikan ini pada anakmu," katanya dengan suara rendah. Ibu muda itu mengikuti saran pria tua tersebut dan keajaiban pun terjadi. Anaknya sembuh dalam semalam. Keesokan harinya, ibu muda itu mencari tahu tentang pria tua tersebut untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi penduduk kampung tak ada satupun yang mengenali ciri-ciri yang disebutkan oleh ibu muda tersebut. Warga desa mulai mengaitkan kejadian itu dengan orang bedung. Legenda orang bedung kembali menguat dalam ingatan mereka. Mereka percaya bahwa di tengah-tengah mereka, masih ada orang bedung yang siap membantu saat mereka membutuhkan. Zaman dulu, banyak manusia yang dapat melakukan komunikasi dengan orang bedung. Pada masa itu, hubungan antara manusia dan orang bedung tidak dianggap sebagai sesuatu yang aneh atau luar biasa. Mereka hidup berdampingan dalam keseharian, saling membantu satu sama lain. Misalnya, ketika ada hajatan pernikahan di antara warga Natuna, mereka akan memanfaatkan jasa juru kunci. Juru kunci ini adalah perantara yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang bedung. Dengan bantuan juru kunci, warga bisa meminjam alat-alat penting untuk keperluan pernikahan seperti piring, gelas dan berbagai peralatan lainnya dari orang bedung. Hubungan ini dibangun atas dasar saling menghormati dan percaya, sehingga tidak jarang warga merasa lebih mudah dan cepat mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Menurut masyarakat Ranai, orang bedung memiliki kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Mereka juga memiliki kebiasaan, tradisi dan bahkan perayaan tertentu. Namun, dalam beberapa aspek, orang bedung seringkali dianggap lebih hebat dari manusia. Mereka memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa yang sulit dijelaskan oleh logika manusia, seperti kemampuan untuk menghilang atau mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Konon ceritanya, pada masa lalu, ada seorang yang membeli mobil truk secara tunai dan dalam jumlah besar dari sebuah dealer di Kalimantan. Sultan Nibos, Senggoldong. Pembelian tersebut begitu banyak hingga mobil-mobil tersebut diangkut menggunakan kapal tongkang.
Hanya berselang 1 bulan setelahnya, seorang warga asli Ranai juga melakukan pembelian di tempat yang sama. Pemilik dealer mobil pun menceritakan bahwa ada seorang dari Natuna yang sangat kaya, karena mampu membeli mobil truk 1 tongkang penuh. Penjelasan dari pemilik dealer itu menimbulkan berbagai asumsi di kalangan masyarakat. Mereka menduga bahwa orang yang mampu membeli mobil sebanyak itu pastilah orang Bedung, karena tidak ada tanda-tanda bahwa masyarakat di daerah atau alamat yang disebutkan oleh pemilik dealer tersebut memiliki mobil truk sebanyak itu. Desas-desus mengenai orang kaya misterius ini terus beredar, menimbulkan perbincangan hangat di antara penduduk. Setiap kali topik ini dibicarakan, selalu ada aura misteri dan kekaguman yang menyelimuti percakapan. Betapa luar biasanya kemampuan finansial sang pembeli mobil truk tersebut. Dalam perbincangan sehari-hari, masyarakat seringkali bertanya-tanya dan berspekulasi tentang identitas sebenarnya dari orang kaya ini. Siapa dia sebenarnya? Sebelum lanjut, agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terkadang, apa yang terjadi sulit diterima oleh akal sehat. Lain cerita mobil, lain pula cerita saat latihan Defense Cooperation Agreement atau DCA serta kunjungan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio ke Natuna beberapa tahun lalu. Pada saat itu, sebuah fenomena menarik terjadi di Natuna yang mengundang perhatian banyak pihak. Saat memantau dari udara menggunakan pesawat, alam Natuna tampak sangat padat dengan rumah-rumah penduduk. Pemandangan dari atas memperlihatkan pemukiman yang tampak menjamur di seluruh kawasan. Namun, kejutan terjadi saat pesawat mendarat di Bandara Auri Ranai. Para petinggi Panglima, yang berencana meninjau lokasi latihan militer DCA, dibuat seakan bermimpi. Dari udara, bangunan dan pemukiman penduduk begitu jelas terlihat, tetapi setelah sampai di darat, semuanya hilang seolah lenyap. Yang tampak hanyalah pepohonan dan hamparan kelapa yang luas. Ini sungguh luar biasa, ujar salah seorang penduduk Natuna. Dari atas, kita melihat pemandangan yang begitu padat dengan rumah-rumah, tetapi saat berada di darat, hanya pepohonan yang ada di depan mata. Fenomena ini menimbulkan berbagai spekulasi dan kebingungan di antara mereka yang hadir. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah ilusi optik atau mungkin ada faktor lain yang belum dipahami sepenuhnya. Narasi percakapan ini menggambarkan betapa luar biasa dan membingungkannya pengalaman tersebut. Peristiwa ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan militer dan penduduk setempat, menambah warna dalam sejarah latihan militer di Natuna. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah nyata ini. Agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis nyata selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Amin.